Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ibu Marta Sundari yang saya hormati dan kepada teman-teman R4C yang saya sayangi. Perkenalkan, di sini saya Giska Lutfianti sebagai moderator dari kelompok 7. Di sini saya tidak sendiri, saya di sini bersama dengan ketiga teman saya, yaitu ada Fitria Nur Ashifa, Haranita Manaida, dan ada Anaya Wijaya. Di sini kami akan membahas aplikasi statistika dalam bimbingan konseling dengan fokus data pada Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini kita bisa melihat ada 11 kabupaten dan 2 kota. Di sini saya akan menjelaskan variabel IPM-nya. Yang pertama dari tanah laut. Pada tanah laut IPM-nya terdapat 70,35, Kota Baru ada 69,47, dari Kota Banjar ada 70,72, dari Barito Kuala ada 67,37, dari Tapin ada 71,02, dari Hulu Sungai Selatan ada 69,79, dari Hulu Sungai Tengah ada 69,70, dari Hulu Sungai Utara ada 66,84, dari Tabalong ada 73,13, dari Tanah Bambu ada 71,79, dari Balangan ada 69,73, dari Kota Banjarmasin ada 77,79, dari Kota Banjar ada 79,68. Kemudian di sini ada rasio murid dibanding guru. Tanah laut ada 14,67, untuk Kota Baru ada 14,50, dari Banjar ada 13,53, dari Barito Kuala ada 13,40, dari Tapin ada 11,62, dari Hulu Sungai Selatan ada 12,24, dari Hulu Sungai Tengah ada 12,65, dari Hulu Sungai Utara ada 9,50, dari Tabalong ada 10,65, dari Tanah Bambu ada 15,10, dari Balangan ada 11,42, dari Kota Banjarmasin ada 17,40, dari Kota Banjar ada 17,06. Selanjutnya di sini ada grafik dari IPM dan di bawahnya ada grafik dari rasio murid dibanding guru. Perkenalkan, saya Fitria Nur Ashifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi kenormalan data, yang mana kelompok kami menggunakan uji normalitas data dengan metode Shapiro-Wilk. Di sini terdapat rumus dari Shapiro-Wilknya itu sendiri. Lalu di sini ada tabel pembantu untuk uji normalitas data X untuk W penyebut. Pertama ini ada di kolom pertama ada nomor, di kolom kedua ada data X-nya, di kolom ketiga terdapat XI dikurang X bar, di kolom keempat terdapat XI dikurang X bar dikuadratkan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengurutkan data dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Setelah kita urutkan, kita jumlahkan seluruh data ini, yang mana kita mendapat jumlah yaitu 173,48. Setelah kita mendapatkan jumlah, kita mencari rata-ratanya dengan cara jumlah dari data ini dibagi dengan N. Di sini kita N-nya itu adalah 13. Jadi 173,48 dibagi dengan 13, kita mendapatkan hasil untuk rata-rata yaitu 13,34. Selanjutnya ada XI dikurang X bar. XI ini yang pertama yaitu 9,5 dikurang dengan X bar. X barnya ini kita sudah mendapatkan tadi 13,344. Berarti 9,5 dikurang 13,344 sama dengan minus 3,845. Untuk X yang kedua yaitu 10,65 dikurang dengan rata-rata atau X bar yaitu 13,344 yang mendapatkan hasil minus 2,695 dan seterusnya sampai data ke-13 atau sampai data yang terakhir. Selanjutnya di kolom keempat itu ada XI dikurang X bar dikuadratkan. Jadi hasil dari XI kurang X bar ini minus 3,845 itu kita kuadratkan.
Jadi mendapatkan hasil 14,781. Lalu yang X kedua ini minus 2,695 kita kuadratkan mendapatkan hasil 7,261 dan seterusnya sampai data terakhir. Setelah kita mendapatkan XI kurang X bar dikuadratkan sampai data terakhir, kita jumlahkan semuanya dan di sini kita mendapatkan jumlah dari XI kurang X bar dikuadratkan adalah 64,843. Setelah kita mendapatkan jumlah dari XI kurang X bar dikuadratkan, kita lanjut ke uji normalitas data X untuk W pembilang. Ini tuh ada kolom alpha I, ada kolom xn ditambah 1 dikurang I, lalu ada kolom xi, ada kolom xn ditambah 1 dikurang I dikurang dengan xi, dan yang terakhir ini ada kolom alpha I dalam kurung xn ditambah 1 dikurang I dikurang dengan xi. Yang pertama itu ada di kolom alpha I. Dari mana kita mendapatkan nilai alpha I ini? Caranya adalah dengan di tabel Shapiro-Wilknya itu sendiri. Cara kita mendapatkannya adalah karena data kita ganjil, jadi N dikurang 1 dibagi 2. Jadi N kita kan 13, dikurang dengan 1 sama dengan 12, dibagi 2 sama dengan 6. Jadilah kita di sini hanya mengisi 6 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu kita masuk ke tabel koefisiennya. Kita cari dengan sejumlah dari N-nya tadi. N kita kan 13 ya, berarti kita mendapatkan 0,5359. Yang kedua itu adalah 0,3325. Yang ketiga itu ada 0,2412. Yang keempat ada 0,1707. Yang kelima ada 0,1099. Dan yang keenam ada 0,0539. Selanjutnya untuk xn ditambah 1 dikurang I itu cara menghitungnya adalah N kita di sini kan 13 ditambah dengan 1 sama dengan 14 dikurang dengan 1 sama dengan 13. Berarti kita mengisi kolom pertama ini dengan angka ke-13, ke data urutan ke-13 di X rasio ini, yaitu angka 17,4. Untuk yang kedua berarti 20 ditambah 1 dikurangi dengan I-nya itu 2 karena kita ada di baris kedua. Berarti itu sama dengan kita mendapatkan hasil 12, yang mana kita mengisi kolom ini dengan kolom ke-12 di data X rasio, yaitu 17,06 dan seterusnya sampai data ke-6. Atau singkatnya ini tuh xn ditambah 1 dikurang I itu urutan data dari yang paling bawah ke yang sampai. Lalu untuk kolom yang xi ini kita mengisi dengan data dari yang terkecil ke yang terbesar, dari nomor urut 1 sampai nomor urut 6. Selanjutnya untuk xn ditambah 1 dikurang I dikurang dengan xi, itu cara menghitungnya adalah xn tadi, yaitu misalnya 17,4 dikurangi dengan nilai xi, yaitu 9,5, yang mana kita mendapatkan hasil 7,64. Untuk kolom kedua 17,6 dikurang dengan 10,65, kita mendapatkan hasil 6,41 dan seterusnya sampai ke baris yang ke-6. Selanjutnya untuk alpha I dalam kurung xn ditambah 1 dikurang I dikurang xi itu adalah kolom alpha I ini kita kalikan dengan kolom xn tambah 1 kurang I dikurang xi. Berarti misalnya 0,5359 dikalikan dengan 7,64, kita mendapatkan hasil 4,094. Lalu yang terakhir itu 0,0539 dikalikan dengan 0,88, kita mendapatkan hasil 0,047. Setelah kita mendapatkan hasil alpha I dikalikan xn ditambah 1 dikurang I dikurang xi, kita jumlahkan semuanya. Kita jumlahkan kolom ini, yang mana kita mendapatkan hasil 7,930. Setelah itu, cara cari W pembilangnya adalah dengan mengkuadratkan jumlah dari alpha I
dikali xn tambah 1 kurang i dikurang xi ini kita kuadratkan menjadi 2, yaitu kita mendapatkan hasil 62,879. Lalu untuk W hitungnya adalah W pembilang dibagi dengan W penyebut. Berarti 62,879 kita bagi dengan 68,843. Kita mendapatkan hasil 0,913. Setelah mendapatkan W hitung, kita bandingkan dengan W tabel. Cara mendapatkan W tabel adalah kita menggunakan alfa 0,05 dan kita ini memiliki banyak data, yaitu ada 13. Berarti 0,05 dan 13 itu kita mendapatkan hasil 0,866 di W tabel. Setelah itu, kita bandingkan antara W hitung dan W tabel. Di sini kita mendapatkan W hitung yang lebih besar dari W tabel, yang mana dapat disimpulkan bahwa jika W hitung lebih besar dari W tabel, maka H0 diterima, yang artinya data X berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya itu uji normalitas untuk data Y. Kita mencari W penyebut dulu untuk data Y ini, sama seperti sebelumnya, seperti data X. Kita memerlukan tabel pembantu. Di kolom pertama kita terdapat nomor, kolom kedua terdapat data dari Y atau IPM-nya ini, kolom ketiga ada YI dikurang Y bar, kolom keempat ada YI dikurang Y bar dikuadratkan. Sama seperti sebelumnya, kita urutkan data dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Setelah urut, kita jumlahkan seluruh datanya, yang mana kita mendapatkan hasil 927,8. Setelah itu, kita mencari rata-ratanya dengan cara jumlahnya ini dibagikan dengan jumlah N, jumlah data kita, yaitu 927,8 dibagi dengan 13, yang mana kita mendapatkan hasil rata-rata 71,369. Lalu untuk YI dikurang Y bar itu berarti 66,84 dikurang dengan 71,369. Kita mendapatkan hasil minus 4,529. Untuk data yang kedua, 67,37 dikurang dengan 71,369, kita mendapatkan hasil 3,999, dan seterusnya sampai data ke-13 atau data yang terakhir. Untuk YI dikurang Y bar pangkat 2, kuadrat 2 itu, hasil dari YI kurang Y bar ini tinggal kita kuadratkan, berarti minus 4,529 kita kuadratkan, yaitu jadi mendapatkan hasil 20,514, dan seterusnya sampai data terakhir. Setelah kita menghitung sampai data terakhir, YI dikurang Y bar kuadrat 2 ini kita jumlahkan, yang mana kita mendapatkan jumlah 164,724. Sampai sini kita sudah mendapatkan nilai untuk W penyebut. Kita lanjut ke uji normalitas data Y untuk W pembilang. Sama seperti sebelumnya, kita membutuhkan kolom alpha I, xn ditambah 1 dikurang I, ya, terus ada kolom xi, ada kolom xn ditambah 1 dikurang I dikurang dengan xi, dan yang terakhir itu ada kolom alpha I dalam kurung xn tambah 1 dikurang I dikurang xi. Karena jumlah data kita antara X dan Y sama, jadi ini kita alpha I nya sudah mendapatkan dari yang di atas ya. XN ditambah 1 dikurang I itu N kita kan ada 13 ditambah dengan 1 sama dengan 14 dikurang dengan I nya ini adalah kita ada di barisan nomor 1. Berarti 13 ditambah 1 dikurang I sama dengan 13. Berarti kolom pertama dari xn tambah 1 dikurang I ini kita isi dengan angka 79,68. Untuk kolom kedua, xn berarti 13 ditambah 1 dikurang dengan I-nya ini adalah 2 karena kita berada di baris kedua. Berarti itu sama dengan mendapatkan hasil 12. Berarti kolom xn ditambah 1 dikurang I ini kita isi dengan data urutan ke-12. Yang mana datanya itu adalah 77,97 dan seterusnya sampai data ke-6. Untuk kolom XI kita isi dari data yang terkecil sampai data urutan ke-6. Selanjutnya untuk XN ditambah 1 dikurang I dikurang dengan XI itu sama dengan
79,68 kita kurang dengan 66,84, yang mana kita mendapatkan hasil 12,84. Lalu kolom kedua 77,97 dikurang dengan 67,37 sama dengan 10,6, dan seterusnya sampai data ke-6 atau data terakhir. Setelah itu kita menghitung alfa i dalam kurung xn ditambah 1 dikurang i dikurang xi, itu nilai dari alfa i ini kita kalikan dengan nilai dari xn tambah 1 kurang i dikurang xi. Berarti 0,5359 kita kalikan dengan 12,84, yang mana kita mendapatkan hasil 6,8809. Begitu seterusnya sampai data terakhir. Setelah kita menghitung semua data alfa i dalam kurung xn tambah 1 kurang i dikurang xi ini, kita jumlahkan semuanya, yaitu kita mendapatkan jumlah 12,24235. Cara untuk mencari W pembilangnya adalah jumlahnya ini kita kuadratkan. Berarti 12,24235 kita kuadratkan 2, yaitu menghasilkan 149,8752. Untuk mencari W hitung, kita membagi W pembilang dengan W penyebut. Berarti 149,8752 kita bagikan dengan 164,724, yang mana kita mendapatkan hasil 0,9097. Lalu kita bandingkan dengan W tabel. W tabelnya kita sudah dapat ya 0,866. Yang mana kita dapat disimpulkan bahwa nilai W hitung kita itu lebih besar dari W tabel, maka H0 diterima, yang artinya data Y berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang korelasi antara peubah X dan peubah Y. Di sini terdapat rumus dari RxY ya, yaitu N dikalikan sigma XY dikurang sigma X dikali dengan sigma Y per akar dari N dikalikan dengan sigma X kuadrat 2 dikurang dengan sigma X yang dikuadratkan dikali dengan N kali sigma Y pangkat 2 dikurang dengan Y sigma Y yang dikuadratkan. Kita masuk ke tabel pembantunya. Di sini kita di kolom pertama ada nomor, kolom kedua ada data dari Y atau IPM, kolom ketiga ada data X, kolom keempat ada XI dikalikan dengan YI, kolom kolom kelima ada XI pangkat 2, dan kolom keenam itu ada YI pangkat 2. Pertama, kita masukkan semua datanya. Setelah itu, data Y ini kita jumlahkan, yaitu kita mendapatkan jumlah 927,8, dan sedangkan untuk data X kita mendapatkan jumlah 173,48. Setelah itu, kita kalikan antara si XI dan YI, yaitu 70,35 kita kalikan dengan 14,67, yang mana kita mendapatkan hasil 1032,0345. Untuk baris kedua 69,74 kita kalikan dengan 14,50, yaitu kita mendapatkan hasil 1011,23, dan seterusnya sampai data ke-13. Setelah kita selesai menghitung XI dikali dengan YI, kita jumlahkan semuanya, yaitu kita mendapatkan hasil 12450,5054. Lalu kita cari nilai dari X kuadrat. Berarti 14,67 kita kuadratkan, yang mana kita mendapatkan hasil 215,2089. Untuk data yang kedua 14,50 kita kuadratkan, yang mana mendapatkan hasil 210,25, dan seterusnya sampai data terakhir atau data ke-13. Setelah kita menghitung semua XI kuadrat, kita jumlahkan si XI kuadrat ini, yang mana kita mendapatkan hasil 2379,8664. Selanjutnya itu adalah kita menghitung YI yang dikuadratkan. Data yang kedua 69,74 kita pangkat 2, yaitu mendapatkan hasil 4863,6676, dan seterusnya sampai data terakhir. Setelah kita mendapatkan semua hasil dari YI pangkat 2 ini, kita jumlahkan,
yang mana kita mendapatkan hasil 66.353,0594. Setelah kita selesai membuat tabel pembantu, kita masuk ke perhitungan, yaitu menggunakan rumus yang awal tadi, kita masukkan n-nya itu 13, lalu kita kalikan dengan xy, xi dikali y, yaitu kita mendapatkan hasil tadi 12450,5054. Lalu dikurang dengan sigma x, yaitu sigma kita 173,48 dikalikan dengan sigma y, yang mana sigma y kita adalah 927,8 per akar dari n-nya kita 13, lalu sigma x pangkat 2, yaitu kita mendapatkan hasil 2379,8663 dikurang dengan sigma x kita adalah 173,48 dikuadratkan, lalu dikalikan dengan n kita 13 dikali dengan sigma dari y kuadrat 2, yaitu 66353,0594 dikurang dengan sigma y yang dikuadratkan. Sigma y kita itu adalah 927,8. Lalu kita kuadratkan. Setelah itu, untuk bagian yang atas kita mendapatkan hasil 933,0526. Nah, untuk yang bagian bawah ini kita mendapatkan 1779395,641. Setelah itu, kita cari akar dari 1779395,641 ini, yang mana kita mendapatkan hasil 1333,939984. Lalu 933,0526 ini kita bagikan dengan 1333,939894 ini, yang mana kita mendapatkan hasil plus 0,6994712,462, yang mana nilai koefisien korelasi persennya ini sebesar 0,699471, yang berarti bahwa antara IPM Kalimantan Selatan tahun 2022 dengan rasio siswa dibagi dengan guru SMA Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 terdapat hubungan yang linear yang cukup positif, yang cukup tinggi, sehingga jika IPM Kalimantan Selatan tahun 2022 ditambah atau dikurangi, maka rasio guru dibagi siswa sekolah menengah atas Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 juga akan ikut naik dan turun. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk ke penjelasan pembuatan model linear dari YI sama dengan B0 plus B1XI. Analisis regresi. Jadi, model regresi linear sederhana merupakan model yang menggambarkan hubungan antara peubah X dan Y yang linear dengan jumlah peubah bebas atau penjelasan bahwa hanya satu. Peubah pada Y diasumsikan disebabkan karena adanya peubah pada X. Maka peubah pada Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Selatan 2022 kita anggap sebagai Y yang disebabkan atau dipengaruhi oleh rasio siswa banding guru SMA Kalimantan Selatan tahun 2022 yaitu X. Nah, di sini ada tabel. Sudah tersedia tabelnya sebagaimana Y adalah Indeks Pembangunan Manusia dan X adalah rasio dari murid perbandingan guru. Di sini angka-angkanya sudah tertera seperti IPM di Y pertama itu ada 70,35, X1 14,67. Yang kedua ada 69,74, X2 sama dengan 14,5 dan seterusnya. Selanjutnya kita totalkan. Ketika sudah ditotal, maka kita harus mencari Y bar. Untuk mencari min atau Y bar, bagaimana caranya? Kita totalkan dulu semua Y pada tabel tersebut.
Hasilnya adalah 927,62. Jadi 927,62 dibagi 13. Hasilnya 71,355. Begitupun dengan mencari X. Hasilnya setelah ditotal adalah 173,48 dibagi 13 sama dengan 13,345. Lalu selanjutnya kita beralih mencari YI dikurang Y bar. Untuk mencari YI dikurang Y bar, bagaimana caranya? Di Y pertama, 70,35 dikurang sama Y bar yang sudah kita cari sebelumnya. Jadi 70,35 dikurang dengan 71,355. Hasilnya adalah negatif 1,0054. Begitupun selanjutnya. Dia 2, 69,74 dikurang dengan 71,355. Hasilnya adalah negatif 1,6154. Begitupun selanjutnya. Lalu kita beralih ke XI dikurang X bar. Sama dengan mencari YI dikurang Y bar. Sekarang itu adalah kita masukkan angka XI sama dengan 14,67 dikurang X bar yang sudah kita cari tadi, yaitu 13,345. Jadi 14,67 dikurang 13,345. Hasilnya adalah 1,3254. Di X2 14,5 dikurang dengan 13,345. Hasilnya adalah 1,1554. Begitupun selanjutnya. Oke, kita beralih ke tabel berikutnya. Di tabel berikutnya kita tinggal masukin aja angkanya seperti yang sudah tadi kita cari. YI dikurang Y bar dikali dengan XI dikurang X bar. Yang pertama di YI kurang Y bar ada min 1,0054 dikali dengan hasil dari XI dikurang X bar ada 1,3254. Hasilnya adalah min 1,3325. Selanjutnya adalah min 1,6154 dikali dengan 1,1554. Hasilnya adalah min 1,8664. Setelah sudah dikalikan semuanya dan sudah mendapatkan hasilnya, lalu selanjutnya kita total dari nomor 1 sampai 13 sampai seterusnya, dan hasilnya setelah dijumlah adalah 71,7733. Oke, kita beralih ke tabel berikutnya. XI dikurang X bar pangkat 2. Kita sudah cari ya di atas tadi XI kurang X bar, namun ini dipangkatkan 2. Jadi 1,3254 dipangkatkan 2, hasilnya adalah 1,757. Kita ambil 3 angka aja ya di belakang koma. Oke, yang kedua 1,1554 dipangkatkan 2, hasilnya 1,335. Sampai seterusnya dan dijumlahkan lagi seperti tabel yang samping. Setelah ditotal, hasilnya adalah 64,843. Setelah hasilnya sudah kita temukan semua, kita hitung penduga bagi koefisien kemiringan garis regresi B1.
Gimana caranya? B1 sama dengan SXY per SXX sama dengan sigma NI sama dengan 1 dalam kurung XI kurang X bar dikali dalam kurung YI kurang Y bar per sigma NI sama dengan 1 dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 2. Hasilnya sebagaimana sudah kita ketemui tadi, dari yang total YI kurang Y bar dikali XI kurang X bar. Totalnya adalah 71,7733 per, kita ambil angka yang sebelahnya, total sebelahnya tadi 64,843. Hasilnya adalah 1,107. Jadi, setiap penambahan rasio guru banding siswa menyebabkan angka IPM naik sebesar 1,107. Lanjut. Penduga bagi intercept B0 adalah, kita masukin lagi angka-angkanya tadi. Sebagaimana rumusnya B0 adalah Y bar dikurang B1 X bar sama dengan, tadi tinggal kita masukin aja di yang Y bar tadi, hasilnya ada 71,355 dikurang, cari B1 1,107 dikali dengan X bar. X bar tadi kita ke atas, hasilnya 13,345. Hasilnya jadi 56,58. Jadi B0 adalah nilai dugaan bagi nilai rata-rata Y ketika X bernilai 0. B0 sama dengan 56,58 hanya mengidentifikasikan jumlah guru yang berada dalam selang pengamatan. Dugaan persamaan regresi linear sederhana adalah Y topi I sama dengan B0 plus B1 XI. Y topi I kita ibaratkan dengan IPM. B0 sudah kita cari ya tadi, hasilnya 56,58, kita masukkan ke situ. Lalu ditambah dengan 1,107. Berikut adalah grafik data dari hubungan data X dan juga Y. Baik, selanjutnya di sini ada uji F. Uji F ini digunakan untuk menguji signifikan pengaruh variabel independen X, yaitu rasio siswa guru SMA Kalimantan Selatan 2022, secara simultan terhadap variabel dependen Y, yaitu Indeks Pembangunan Manusia IPM Kalimantan Selatan 2022. Hipotesis analisis regresi. Itu ada hipotesis 0, B1 itu koefisien regresi tidak sama dengan 0, yang berarti tidak ada pengaruh rasio siswa guru SMA Kalimantan Selatan terhadap IPM Kalimantan Selatan 2022. Lalu hipotesis alternatif atau H1 yang berarti ada pengaruh rasio siswa guru SMA Kalimantan Selatan 2022 terhadap IPM Kalimantan Selatan 2022. Selanjutnya adalah perhitungan analisis ragam. Di tabel tersebut menyajikan data yang digunakan untuk menghitung jumlah kuadrat atau JK. Kolom X menunjukkan nilai IPM Kalimantan Selatan 2022. Kolom YI dan Y topi pangkat 2 itu menghitung kuadrat selisih antara setiap nilai Y dengan nilai rata-rata Y atau Y topi dalam kurung Y topi. Nilai total kolom ini adalah jumlah dari kuadrat total atau JKT. Kolom Y topi I dikurang Y topi pangkat 2
Menghitung kuadrat selisih antara nilai Y, prediksi Y atau PI, dengan nilai rata-rata Y. Nilai total kolom ini adalah jumlah kuadrat regresi atau JKR. Kolom YI dikurang Y atau PI pangkat 2 itu menghitung kuadrat selisih antara setiap nilai Y dengan nilai Y prediksi, yaitu Y atau PI. Nilai total kolom ini adalah jumlah kuadrat galat atau JKG. Di sini jumlah nilai X adalah 927,62, lalu rata-rata Y itu 71, lalu ada nilai JKT itu 162,378, lalu ada 79,445, lalu ada itu nilai JKR, lalu berikutnya JKG dengan hasil 82,933. Lalu ada tabel sidik ragam untuk IPM dan rasio. Di dalam tabel sumber keragaman ada dua sumber utama, yaitu regresi dan galat, serta ada juga total. Regresi merupakan variasi yang dijelaskan oleh model regresi, yaitu hubungan antara IPM dan rasio. Lalu galat adalah variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh model regresi, atau bisa disebut variasi acak. Serta total merupakan total variasi dalam data tersebut. Lalu terdapat tabel DB atau derajat bebas. Di situ untuk regresi derajat bebasnya adalah 1. Lalu galat jumlah observasi atau N dikurangi jumlah parameter yang diestimasi dalam model. Di dalam kasus ini ada 2 konstanta dan koefisien IPM. Jadi 13 dikurang 2 sama dengan 11. Lalu jadi 13 kurang 1 sama dengan 12. Lalu ada JK atau tabel JK atau jumlah kuadrat. Di tabel ini jumlah kuadrat divisi setiap nilai rata-ratanya itu di regresi ada sama dengan 79,445. Ini mengukur seberapa jauh nilai prediksi Y stop PI dari rata-rata sebenarnya Y pangkat 2. Lalu untuk galat sama dengan 82,933. Nah, ini mengukur sebagian besar perbedaan antara nilai observasi YI dan nilai prediksi Y atau PI. Lalu di total sama dengan 162,378. Ini mengukur total variasi dalam data respon atau rasio. Lalu ada tabel KT, yaitu kuadrat tengah. Jumlah kuadrat di sini tuh jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebasnya. Nah, untuk regresi itu KT regresi sama dengan 79,445 dibagi 1 sama dengan 79,445. Lalu untuk galat itu KT galat sama dengan 82,933 dibagi 11 sama dengan 7,539. F hitung statistik uji KT regresi dibagi KT galat sama dengan 79,445 dibagi 7,539 sama dengan 10,53. Dari F hitung yang diperoleh dengan membandingkan KTR terhadap KTG, itu diperoleh nilai hitung sebesar 10,53. Kemudian dibandingkan nilai F tabel pada X, yaitu sama dengan 4
Maka dari itu, nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, yaitu berarti tolak H0 artinya IPM mempengaruhi rasio secara nyata pada alfa sama dengan 0,05 karena nilai F hitung yaitu 10,53 lebih besar dari nilai F tabel yaitu 4,84. Baik, selanjutnya adalah uji T. Di sini terdapat H0. H0 itu B1 sama dengan 0. Artinya peubah bebas X tidak mempengaruhi peubah respon Y. Dalam konteks model regresi, ini berarti bahwa koefisien regresi untuk variabel bebas X dilambangkan dengan B1 adalah 0. Jika koefisiennya 0, maka perubahan pada variabel X tidak akan menyebabkan perubahan pada variabel Y. Dengan kata lain, tidak ada hubungan linear yang signifikan antara X dan Y. Lalu ada satu atau hipotesis alternatif, yang artinya peubah bebas X mempengaruhi peubah respon Y. Ini adalah kebalikan dari hipotesis 0, jadi hipotesis alternatif itu merupakan koefisien regresi untuk variabel bebas X tidak sama dengan 0, yang berarti ada hubungan linear yang signifikan antara X dan Y. Perubahan pada variabel X akan menyebabkan perubahan pada variabel Y. Selanjutnya itu statistik uji. Nah, di situ ada T hitung sama dengan B1 bagi sampel B1. B1 adalah koefisien regresi sampel untuk variabel bebas yang sedang diuji. Yaitu B1 itu sama dengan 1,107. Lalu sampel B1 adalah standar error dari koefisien regresi. B1 ini mengukur seberapa besar variabel estimasi koefisien dari satu sampel ke sampel lainnya. Berikutnya, bagian pembilang di bawah akar kuadrat adalah jumlah kuadrat selisih antara nilai observasi dan nilai prediksi dari model regresi, yaitu Y topi I. Sampel BI sama dengan akar 82,933 dibagi buka kurung 13 kurang 2 tutup kurung lalu buka kurung 64,843 tutup kurung sama dengan 3,105. Lalu untuk T hitung berikutnya B1 dibagi sampel B1 sama dengan 1,107 dibagi 3,105 sama dengan 0,356. Itu adalah nilai statistik T yang diperoleh dari data sampel. Nilai ini mengukur seberapa jauh koefisien regresi sampel menyimpang dari 0, yaitu nilai yang diasumsikan dalam hipotesis 0 dalam unit standar errornya. Lalu nilai T tabel, yaitu T A bagi 2 titik kurung N kurang K tutup kurung sama dengan T 0,05 dibagi 2 titik koma buka kurung 13 kurang 1 tutup kurung sama dengan 2,179. H0 diterima jika T hitung lebih kecil dari T tabel 0,356 lebih kecil dari T tabel yang yaitu 2,179, maka H0 itu diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa rasio guru siswa tidak mempengaruhi IPM di Provinsi Kalimantan. Tidak ada bukti
yang cukup untuk menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio guru dan siswa terhadap PM di Provinsi Kalimantan Selatan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak video ini. Kami kelompok 7 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.